على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Al-Mukarram para alim ulama wabil khusus dumateng panjenenganipun Pemayahi Mahfuzani selaku Rasul Yasan pendidikan Islam Al-Falah Memuji ingkang minulya dumateng Dewan Asatidz YPI Al-Falah Mesuci ingkang kaula hormati segenap pengurus YPI Al-Falah ingkang kaula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sebidah semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wondone pondok kula saha panjenengan sami taksih paringan rahmat taufik hidayah saha inayanipun menika majelis kanthi kauntar rahayu bila jeneng wonten manggihaken alangan tenggal punapa amin ya rabbal alamin. Amin. Shalawat salam dinten kalipah akan dumateng junjungan kita nabi ingkang dereng tau dugi teng suci nanging desral nanging selalu teng ngati nabi ingkang dereng tau dugi teng YPI nanging asmane selalu dipuji-puji yakni nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mimpin kita saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman terang beneran. Ingkang arupi ajaran Islam saha ingkang kita kaping kalih Qiraatul Quran, kaping 3 sambutan panitia, kaping sekawan sambutan, kaping gangsal mauidhatul hasanah, kaping 6 doa, kaping terakhir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr wa min al-laili fatahajjar bihi nafilatan lak ma syaa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ya Rabbi Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Ta'ala yang mana atas limpah dan karunia kita semua dapat berkumpul di majlis ini tanpa kekurangan suatu apapun. Allah bernaam. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita telah nanti
yaumul qiyamah, dan semoga kita diakui umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Mahfud Zaini selaku Rasul Yayasan Pendidikan Islam Suci, dan yang saya hormati Bapak Ujang dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Suci, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang selaku Ketua Yayasan YBI Pondok Al-Falah Sediwaya, dan untuk Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Saya akan menyampaikan sedikit cerita, yaitu peristiwa besar yang terjadi jelang kelahiran Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Yang pertama, Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriyah adalah bulan yang dimuliakan umat Islam sebab itu. Sebab di bulan ini Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia sebagai manusia yang diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yaitu dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para nabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dan mengingat tentang sifat-sifatnya. Bahkan Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiring masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir pada Senin malam menjelang dini hari 12 Rabiul Awal pada tahun gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah. Sebagian ada yang berpendapatan bahwa Nabi lahir pada Senin 9 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau lahir di kampung Bani Hasni di kota Makkah. Namun menjelang kelahiran Nabi Muhammad, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Kanjeng Nabi. Seperti dikutip dari buku berjudul Uswatun Hasanah yang dituliskan Hadda Alwi, keadaan di Mekah berupa menjelang lahirnya Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagai besar negeri Mekah bergesang kerontang. Dataran Mekah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma. Namun menjelang lahirnya Kanjeng Nabi, hujan tercurah lebat, tanah menjadi subur, sekitaran Mekah menjadi subur, dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selanjutnya tanda yang terlihat pada tahun kelahiran adalah peristiwa datangnya pasukan gajah di bawah pimpinan Abraham, yaitu Abraham, penguasa Habsah Ethiopia, yang hendaknya menghancur Ka'bah. Dikisahkan Abraham ada raja yang kejam dan arogan.
Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasai ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Mekah. Timbul keinginan untuk membangun rumah suci yang nyaman dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Makkah. Sementara itu ada seorang Badui yang datang dan membuang kotoran binatang di rumah suci buatan Abraham itu. Lantas Abraham merasa dihina karena rumah suci Abraham telah dilempari kotoran, sehingga Abraham yang merasa dihina tertekad membalas dendam dengan menyerang Ka'bah. Beberapa bulan menjelang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, Abraham dan pasukannya bergerak menuju Mekah, hendaknya menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizatnya, seperti dikisah dalam Al-Quran surat Al-Fil. Saat itu Ka'bah tanpa perlindungan manusia sama sekali, lantaran penduduk Mekah mengungsi ke bukit-bukit. Saat hampir sampai ke kota Mekah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah. Lalu langit penuh dengan kawasan burung ababil, yaitu utusan dari Allah yang diutus untuk mengambil percikan api dari neraka yang diutus oleh Allah, yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil, yaitu yang diambil dari percikan api neraka tersebut, panas ke arah Abraham dan pasukannya, sehingga Abraham dan pasukannya hancur seperti abu. Abraham sendiri dikatakan lahir kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Selain itu, menjelang detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Misalnya api suci yang dipuja-puja oleh Majusi atau Zoroaster di kuil pemuja di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala sehingga hampir 1000 tahun. Di tempat lain, air danau A yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara serambi-serambi istana Kisra, Raja Persia yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu diriwayatkan bahwa pada malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan dan berhancur. Dalam waktu yang sama pada malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Selain itu terjadi peristiwa menggemparkan di gereja Romawi, di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyang benteng-benteng kezaliman dan penyempurnaan ajaran-ajaran sebelumnya. Mohon maaf ketika saya membacakan teks ada yang salah atau tulisan yang salah. Saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudarakan agungi bernuwun. Sajengkapipun wawasan pada kalau dados paripurna ipun acara wonten dalu
punika mangke khilaf saha kelupat ingkang acara ingkang terakhir inggih punika dama dumateng panjenenganipun Kyai Novel Faris kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyid awwalina wa akhirina wa salam wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ayuwati ni'amati wa ikafi'an wardi najidan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika kal karim wa adimi sulaka sultanika. Allahumma inni as'aluka salamata fil din wa bika latafi fil jasad wa jadati fil ilmi wa barakatan fi wa lam فتوبة قبل الممات. Amin. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ومن على في سكرة الموت ونجد من النار والأخوات عند الحساب إنك على كل شيء قدير. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajikapipun waosan padha donga kalau wau dados paripurna pun adicara wonten dalu punika manggih khilaf saha kalepatan ingkang dados prenani panggih kula namung saged wantu-wantu lamun Syah Samudra Pangkuasami. Akhirul kalam Allah wafiq ila qawamin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.